Nah, ini menjadi tantangan. Makanya OMWP di APBD kita tahun 2023 ini, pemerintah bersama DPR itu menetapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di tahun 2023. Kesehatan tadi 10%, alhamdulillah tahun ini kita 1 triliun anggaran kita Sudah untuk bisa kesehatan. terpenuhi itu. Ya, 20% masuk. Pendidikan, kesehatan 10%. Pendidikan 20%. 20% terpenuhi. Jadi kalau misalkan nanti kita bedah lagi, terkait dengan pembangunan pendidikan kita yang 10% itu seperti apa, nanti kita buka ruang diskusi lagi. Sudah punya solusi. Jangan ditawarkan solusi menggunakan dana pribadi. Ada alokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, itu tadi. Alihkan ke BPJS. Gitu kalau mereka tidak punya kartu BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini saya akan menampilkan salah satu sosok anggota DPR di Kabupaten Kutai Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP. Beliau banyak telah melakukan hal-hal yang sebenarnya jarang beliau sampaikan atau upload atau membuat video ke masyarakat. Tetapi diam-diam ternyata beliau kerja-kerja politiknya sangat luar biasa. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah ketika PDI Perjuangan menyoal persoalan gaji P3K. P3K ini sebenarnya selevel dengan PNS. Hanya P3K ini tidak dapat pensiun kalau misalnya selesai tugasnya sebagai abdi negara, beda dengan PNS. Nah, kemarin ribut persoalan itu. Akhirnya PDI Perjuangan ingin mengangkat persoalan ini sampai ke Mahkamah Agung kalau saya tidak salah. Nah, untuk membicarakan persoalan P3K yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur ini, saya memperkenalkan, ini adinda saya sebenarnya, Faisal Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenggotnya nih semakin luar biasa nih kan? Iya, dipelihara dulu. Oh, dipelihara ya? Gimana kabar Om? Alhamdulillah sehat. Ya. Apalagi ketemu dengan baju merah itu semakin sehat. Oke. Dinda, saya panggil Dinda. Ya. Kemarin itu saya baca sebuah berita bahwa PDI Perjuangan merasa miris melihat banyak teman-teman P3K itu yang mengeluh. Yeah. Baik mengeluh ke teman-teman DPR lainnya maupun mengeluh ke pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ini terkait dengan salary atau semacam gaji mereka. Yeah. Dan ada satu hal yang sangat miris memang, bahwa mereka hanya diberi salary sekitar 2 juta per bulan. Yeah. Itu menurut Perbub Bupati. Yeah. Ya, nah, kemudian ini yang disoal oleh PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur. Ini kronologinya bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi begini Om, mungkin perlu diluruskan. Ya. P3K itu kan ada gaji dan tunjangan, ada yaitu tadi. Ya, tunjangan itu termasuk TPP, tunjangan kebaikan penghasilan. Jadi kalau gaji memang sudah sesuai dengan sesuai dengan regulasi, itu sekitar 3 juta. Nah, yang disoal oleh teman-teman kemarin itu adalah terkait dengan ada perubahan dari Perbub yang tadinya perhitungan TPP-nya 70% sesuai dengan Perbub yang pertama, itu direvisi Perbubnya menjadi menjadi 2 juta. Dari 3,7 ke 2 juta? Bukan, awalnya Perbub itu menyampaikan di dalam Perbub itu terkait dengan TPP-nya besarnya 70%. Oh ya, 70%. Nah, tiba-tiba dirubah menjadi flat 2 juta TPP P3K. Jadi bukan gaji. Kalau gaji tetap 3 juta lebih. Oh, tetap 3 juta ya. Jadi kan ada gaji, ada TPP. Betul. Nah, yang disoalkan itu kan kemarin terkait dengan TPP. Oh, TPP-nya bukan gajinya? Ya, bukan gaji. Gaji itu terkait, yang dipersoalkan itu yang gaji 2022. Jadi gaji 2022
untuk TPP yang guru ya. Jadi kan TPP kita itu kan ada yang guru, ada tenaga kesehatan, ada penyuluh pertanian. Nah, yang untuk penyuluh pertanian, makanya yang banyak kemarin datang menghadap ke DPR, termasuk ke Pak Bupati, itu kan yang mengeluh itu kan P3K guru. Nah, jadi kalau TPP tenaga kesehatan dengan gaji tenaga kesehatan, kalau TPP sama ya. Tapi kalau gaji tenaga kesehatan dengan pertanian itu penyuluh itu mereka dapatnya 14 bulan tahun 2022 itu. Oh, 14 bulan. Ya. Sementara teman-teman P3K guru, mereka itu 2022 itu hanya mendapatkan gajinya yang tadinya harusnya 14 bulan hanya 8 bulan. Berarti ada tahun 2022 itu. Tahun 2022 berarti ada 6 bulan yang hilang. Sebetulnya gini. Itu kan kemarin kita sampaikan. Makanya dalam beberapa hearing di DPR itu juga disampaikan. Kenapa kok apakah gaji mereka itu apakah dianggarkan 14 bulan di DPA Dinas Pendidikan tahun 2022? Ternyata begitu kita cross check, memang di tahun 2022 itu gajinya untuk P3K yang guru di pendidikan, memang alokasinya hanya 8 bulan. 8 bulan. Nah, jadi pertanyaan kita kan kemarin, kenapa kok cuma dialokasikan 8 bulan? Nah, ternyata penyampaian dari setelah beberapa kali hearing, memang SK mereka itu, SKTMT mereka itu, yang baru terbitnya di bulan Mei. Ya, jadi kan itu gaji nggak bisa dibayarkan. Jadi mereka itu dinyatakan lulus sebagai P3K itu, yang pengangkatan pertama dengan pengangkatan kedua itu sebetulnya tahun 2021 sudah dinyatakan lulus. Tapi SK penempatan mereka tugas itu yang terbitnya di bulan 6. Oh, berarti bulan yang terbit di bulan 6 ini itulah yang tidak cukup 14 bulan. Ya, makanya mereka baru bisa menerima gaji sebagai P3K guru itu di bulan 6. Karena SK-nya baru terbit di bulan 6. Bulan 6 ya. SKTMT-nya itu penempatan mereka di penempatan tugasnya. Nah, mereka itu banyak mengeluh di situ. Harusnya begitu mereka ditetapkan, SKTMT itu nggak boleh lama, paling lama itu sebulan. Jadi harusnya bulan Januari, kan pengangkatan mereka ini kan lulus sebagai P3K kan di bulan Desember. Maksudnya sebelum ketuk anggaran di tahun 2021. Ada yang pengangkatannya bulan September, ada yang pengangkatan bulan November di tahun 2021. Nah, mereka ini harusnya mendapatkan gaji Januari 2022 itu udah sebagai P3K. Nah, karena SK TMT-nya itu baru bulan 6, makanya mereka ini masih mendapatkan gaji bulan 1 sampai bulan 5, itu mereka masih mendapatkan gaji sebagai TK2D yang 1.250.000 yang SK itu. Betul. Nah, mereka bukan tidak mendapatkan gaji, tapi mendapatkan gaji tidak sesuai dengan gaji P3K. Sesuai dengan gaji TK2D. TK2D yang 1.500.000. Makanya dari bulan 1 sampai bulan 5 gaji mereka itu diterima hanya sebagai gaji TK2D. Karena baru di bulan Juni diterbit dan ada pengangkatan besar-besaran kan di Bukit Pelangi penyerahan itu. Nah, itulah baru mereka dihitung sebagai P3K. Makanya yang baru gajiannya kan baru 8 bulan. Ya, mereka dapat gajinya 8 bulan, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan gaji ke-13 masuk semua. Jadi 8 bulan lah mereka terima. Nah, inilah yang dikeluhkan teman-teman P3K. Apakah bisa nih yang bulan 1 sampai dengan bulan 5 disamakan? Ya, karena mereka sudah itu. Nah, inilah yang waktu penyampaian hearing itu, ini saya bilang kita perlu diskusikan. Karena ini kan sudah terjadi nih barang nih. Betul, ya kan? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terlambat SK itu tadi, yang bulan SKP3K-nya itu, yang bulan 6 yang itu, TMT-nya itu. Nah, ini kan harus didiskusikan. Makanya saya bilang nanti mungkin berikan kesempatan, coba kita diskusi. Karena kan kita punya pembina nih. Pembina pemerintah daerah itu kan Kementerian Dalam Negeri. Betul. Karena sesuai dengan Permendagri yang mengatur terkait huruf P3K juga kan pembinaannya kalau misalkan ada konsultasi terkait penggajian itu kita juga harus ke Mendagri buat bina keuangan daerah. Nah, kita harus konsultasi ke sana. Apakah memungkinkan gaji yang 6 bulan tadi itu yang tidak terbayarkan untuk dialokasikan kembali? Nah, itu kan perlu ditelusuri. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Seperti namanya PDI Perjuangan.
Jadi Iya, inilah iya. yang teman-teman DPR juga sepakat, ayo kita nanti coba komunikasi. Nah, nanti kan akan ditelusuri. Saya sampaikan, kalau kesalahan administratif yang terjadi sehingga hak orang tidak Tidak terpenuhi, terpenuhi, ya betul. itu kan kayaknya agak sulit kalau itu tidak bisa. Iya. Kan ada masa kesalahan administrasi Iya, 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 iya. sehingga hak orang harus tidak Harus, terpenuhi. iya, betul, Nah, betul. dan nilainya pun kan tidak full. Iya. Karena yang mereka kan sudah terima sebagai TK2D. 1 juta sekian 1 itu. juta sekian itu. Kalau misalkan haknya 3 juta sekian, Iya. tinggal dikurangi misalkan 1 juta, berapa sisanya dikali Iya. 6 bulan, dikali berapa jumlah yang belum ada. Saya rasa kalau memang hasil diskusi dengan Kementerian Demendagri itu boleh diperbolehkan dialokasikan kembali, itu ada jalan untuk diselesaikan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau misalkan hasil diskusi kita misalkan tidak memungkinkan, agak sulit itu untuk dipenuhi. Itu yang untuk kasus gaji yang tadi yang tersisa tahun 2022. Iya. Nah, kasus mereka ini kan setelah itu ada lagi kasus yang kedua, adalah mereka pengen supaya TPP, tunjangan perbaikan penghasilan itu, yang sudah ditetapkan tadi 2 juta itu, ada perubahan. Iya. Karena harapan mereka kan bisa sampai 5 juta TPP-nya itu. Iya. Nah, itu yang perjuangan kedua tuh. Jadi itu kasus yang pertama tadi, yang kedua. Nah, yang kedua ini juga kita lakukan komunikasi. Yang dari 2 juta? Ya, yang perubahan Pergub. Ya, Pergub itu ya. Dari Iya. Nah, gimana kesannya itu? Sehingga saya dengar sudah ada peningkatan tuh. Ya, informasi kan, dan itu sudah dieksekusi juga kayaknya, sudah direalisasikan. Itu sudah naik kan jadi 4 juta. Ya, itu kan kita kan bantu komunikasi terus dengan pemerintah ya. Jadi yang komunikasi ini Dinda Faisal sendiri atau? Oh enggak, sebetulnya secara lembaga itu sudah disampaikan semua. Disampaikan semua, cuman kebetulan teman-teman kan banyak diskusi, teman-teman P3 banyak diskusi dan minta pendapat dan saran. Kayaknya saya kan cari referensi. Betul. Untuk kabupaten kota yang lain ini gimana kan gitu. Iya. Jadi kita cari referensi dari Bontang, kita cari referensi dari Berau. Iya. Nah, kita lihat di Berau kan TPP-nya disesuaikan dengan ijazah. Kalau S1 dapat 36. Kalau misalkan SMA dapat 1,9. Nah, itulah berdasarkan penetapan dari tetangga-tetangga dan melihat APBD. Ya kita kan sebagai DPR menyarankan, memberikan saran kepada pemerintah dan memberikan masukan. Ya mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan. Masa misalkan yang sebelah 39 kok kita 2 juta kan gitu. Sementara APBD kita sekian triliun, mereka hanya sekian triliun. Kita banding-bandingkan itu. Jadi akhirnya ya sudah kita diskusi terus dengan pemerintah. Ya alhamdulillah beberapa diskusi tim di bawah kepemimpinan Pak Sekda juga tim TAPD juga diskusi, kebijakan dari Pak Bupati juga memberikan kunci kunci pengen supaya P3K juga TPP-nya naik, tapi berapa naiknya? Nah itulah yang harus dihitung dalam tim TAPD. Hasil diskusi, alhamdulillah walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan dari teman-teman, tapi sudah ada peningkatan. Jadi Bupati juga menyetujui peningkatan itu. Alhamdulillah, Pak Bupati juga respon. Artinya responnya baik untuk ini, karena memang kita kan sampaikan argumennya begini. Harapan mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan itu, dulu kan ini P3K ini yang guru ini kan awalnya kan bukan P3K, TK2D. TK2D betul. Sudah bertahun-tahun TK2D dengan gaji yang kita sudah tahu 1.250.000, Aceh 1.500.000. Nah, mereka lulus nih sebagai P3K. Jadi harapan untuk mendapatkan perbaikan penghasilan itu, mereka sudah berharap besar nih, karena sudah status sebagai P3. Nah, tiba-tiba harapan itu harus sirna dengan terbitnya Perbu. Jadi kita dengan nilai 2 juta. 2 juta. Nah, yang tadinya mereka memberikan ruang untuk mendapatkan perbaikan penghasilan yang selama ini mereka mengabdi sebagai honorer tadi itu di TK2D. Harus terhambat kan gitu. Nah, akhirnya mungkin dipertimbangkan ya, dengan argumentasi itu dan hitung-hitungan dari tim TAPD juga. Keuangan daerah kita. Memungkinkan. Akhirnya Pak Bupati mengambil kebijakan berdasarkan masukan dari pemerintah atau dari DPRD dan masukan dari tim TAPD. Tim TAPD. Makanya, yang diketuai oleh Sekda.
Ya, Iya, dengan iya. sekda. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan APBD kita terus konsisten. Iya, Tapi inilah yang perlu saya bilang, kerja keras semua pihak. Jangan sampai kalau misalkan kita APBD kita turun, otomatis juga pasti akan berdampak kepada penurunan TPP. Ya kan gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Nah, kita sekarang ini bisa mengalokasikan TPP untuk TK2D, untuk Untuk P3K. P3K. Bisa memberikan TPP juga untuk PNS. Karena APBD kita masih mampu. Karena jangan lupa, Bang BP, dalam regulasi penyusunan APBD itu ada syarat maksimal pembelanja pegawai. Iya, iya, iya. Itu tidak boleh lebih 30%. Betul. Nah, jadi jangan sampai kalau APBD kita misalkan mengecil. Iya, 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 iya. Ini kan APBD mengecil ini kan bukan hanya DPRD, tapi eksekutif terutama Bapenda juga harus genjot pendapatan kan gitu. Jangan ngototnya belanja terus, tapi pendapatan juga harus dipikirkan. Bagaimana supaya konsisten pendapatan kita di angka ini. Nah, dengan kerja kolektif keseluruhan ini antara pemerintah dengan DPR bekerja sama, bermitra, sehingga APBD kita ini masih terus kuat. Nah, dengan APBD yang kuat, maka mungkin TPP itu bisa diberikan. Nah, oke, sekarang ini lobby sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR. Ya. Dan ini juga saya ingin sampaikan ke masyarakat bahwa tidak selamanya anggota DPR itu yang sekarang selalu dicap nanti turun pada saat pemilu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, termasuk Bang Faisal dan PDI Perjuangan, itu adalah kerja-kerja politik, lobby-lobby politik yang disampaikan ke pemerintah sehingga P3K ini mendapatkan TPP yang layak. Ya. Jadi kita harus berpikir positif bahwa sebenarnya anggota DPRD juga kita itu bekerja. Ya. Tapi memang kadang mereka tidak bekerja kelihatan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu loh. Nah, kenapa saya undang ini? Agar supaya ada perbandingan kita bahwa sebenarnya anggota DPRD kita itu, yang 40 orang itu bekerja. Ada yang kelihatan memang, dan ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan yang menyoal persoalan P3K ini. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, Dinda Faisal. Ini kan sudah clear ini persoalan P3K, TPP-nya alhamdulillah sudah meningkat sampai 4 juta sesuai dengan informasi yang kita dengar. Yang menjadi soal itu TK2D. Nah, ada ironi di sini. Ya, saya sampaikan ironinya dulu. Bahwa pemerintah itu selalu menekan ke perusahaan agar mengikuti UMR. Kalau kita refleksi ke TK2D kita itu jauh dari UMR daerah. Gimana tuh? Ya, jadi memang ini dilema, Bang Repe ya. Sebetulnya kan undang-undang kita terkait dengan 30%. Kepegawaian itu. Kita kan sudah memberikan ultimatum ya. Kita sudah pemerintah pusat itu sudah memberikan ultimatum batas akhir dari tenaga TK2D atau tenaga honorer. Kan kalau penamaan ASN itu kan hanya 2. Betul. PNS dan P3K. Ya kan? Jadi tenaga yang non PNS dan non P3K itulah yang sering kita sebut honorer. Nah, tahun 2018 kan itu sudah diundangkan bahwa ada waktu 5 tahun ini untuk dialihkan menjadi P3K. Nah, tapi kan berjalannya waktu ini belum habis. Seingat saya pernah jadi ketua pansus LKPJ. Waktu itu saya koordinasi dengan kebetulan kan kalau kita pansus kita panggil semua OPD untuk dengar pendapat lah dengan kita terkait dengan penggunaan anggaran. Pernah saya waktu jadi ketua pansus, saya lupa kalau nggak salah sekitar tahun 2020. Memang jumlah TK2D kita waktu itu tuh sudah 7.000, Pak. Luar biasa ya. Jadi waktu saya 2020 itu, saya tanya berapa sih sebetulnya jumlah TK2D kita. Nah, informasi yang saya dapat dan itu diberikan datanya itu sekitar 7.000. Berapa PNS kita waktu itu? Jumlah PNS kita 6.000. Lebih besar TK2D-nya. Jadi 6.000 PNS kita, 7.000 TK2D yang datanya diberikan ke saya waktu itu. Nah, jadi itu kan tahun 2020. Tahun 2020 itu kan harusnya masih ada waktu kita ya untuk secara bertahap menaikkan, menghilangkan TK2D dan menjadikan mereka P3K. Jadi dalam undang-undang dalam PP P3K itu kan disebutkan tuh bahwa dalam undang-undang itu tenaga honorer itu diberikan kesempatan yang penting ikut ujian kompetensi.
untuk masuk menjadi P3K. P3K. Ya, jadi memang yang menjadi prioritas adalah tenaga honorer itu. Iya, iya. Nah, itu usulannya berdasarkan usulan kebutuhan. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan usulan kebutuhan ini terus disampaikan Ya. sehingga bisa terserap semua TK2D kita. Nah, usulan kebutuhan ini disampaikan kemana? Itu kan dari BKPP itu nanti disampaikan ke pusat, Oh, ke pusat, iya, iya, iya. ke apa yang Iya. Pan RB itu kan. Betul, betul, betul. Jadi usulan formasi Mm-mm. itu harus disampaikan ke sana Iya, iya, iya. terkait dengan formasi sesuai dengan anjab kan. Betul. Kebutuhan anjab itu analisa jabatan kan. Mhm. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu kan harus apakah itu sudah diajukan ke sana sehingga Iya, iya. formasi itu dibuka Mhm. sehingga yang tadi yang TK2 di TK2 kita yang belum itu Iya. bisa langsung masuk juga menjadi P3K. P3K, ya. Nah, terkait dengan honor memang agak susah. Untuk masuk UMR itu bayangkan Bang WP memang kalau 6.000 dimasukkan UMR pasti kita akan lebih di yang 30% itu. Lebih 30% dari alokasi Dari belanja alokasi pegawai belanja itu ya. pegawai itu kan. Iya, 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 iya. Jadi memang agak dilematis dan ini sementara kita kan dibatasi untuk belanja pegawai itu Iya. tidak boleh lebih dari 30%. Begitu lebih dari 30% menyalahi. Iya, karena dalam penyusunan APBD itu selalu terbit Permendagri. Iya, iya. Dalam Permendagri itu selalu disampaikan. Ya, dan ini masyarakat juga nih perlu tahu nih persoalan ini gitu. Betul, karena gini, kita ini kan ada mandatory spending. Iya. Makanya kalau saya sih Bang WP ya, kalau Mhm. saya Mhm. kalau saya anggota DPR ini kan kita kan nggak punya visi misi, Pak. Iya, betul. Yang punya visi misi itu kan bupati dengan wakil eksekutif. Iya, iya. DPR ini kan kita nggak punya visi Iya, misi. iya. Kita ini hanya punya 3 tadi tugas Betul. kita kan. Pengawasan. Pengawasan, budgeting, Budgeting, dan membuat perda kan. Betul, betul. Legislasi itu. Iya. Nah, karena kita kan nggak punya visi misi nih, yang kita lakukan adalah bagaimana visi misi yang sudah ditetapkan oleh bupati itu bisa dijalankan konsisten. Dan itu tugas DPR untuk mendorong itu. Mendorong untuk Iya. menjaga supaya, nah visi misi bupati itu kan dituangkan dalam RPJMD, Iya, iya. dasarnya dari RPJP. Mhm. Nah, sementara kita ini kan sudah punya RPJP, Pak. Mhm. RPJP kita itu kan zaman Pak Awang. Ya, 25 Ya kan? tahun itu ya. 25 tahun. Iya. Dari 2001 ke 25. 2006 ke 2025. 2026. Ya, 2025. Ya. Nah, itu dituangkan per 5 tahun menjadi RPJMD, ya visi-visi bupati itu, termasuk sekarang yang Pak Ardiansa KB kan, Iya. sampai ke 2025 kan. 2025, betul. Nah, kita mengawal untuk itu tuh, Mhm. agar kita konsisten, nah pemerintah ini berjalan sesuai dan sesuai dengan RPJP-nya dan RPJMD-nya. RPJMD-nya. Nah, makanya kita mengawal terus. Mhm. Nah, dalam proses pengawalan itu dan menjaga supaya visi misi ini terus dijalankan dengan konsisten. konsisten, yaitu adalah untuk APBD. APBD itu penyusunannya setiap tahun Mhm. itu harus sesuai dengan RKPD. Hmm. RKPD harus sesuai dengan RPJMD. RPJMD. Ya. Jadi RKPD itu dalam penyusunannya pasti nanti kita ada rule-nya. Rule-nya itu diterbitkanlah Permendagri setiap tahun sebelum Iya. penyusunan anggaran. Iya. Nah, ada mandatory spending yang tidak boleh dilepaskan. Mandatory spending itu adalah pembiayaan yang wajib sesuai dengan tugas undang-undang ke daerah. Ya. Contoh misalkan, seperti anggaran pendidikan harus 20%. Mhm. Anggaran kesehatan itu harus 10%. Mhm. Anggaran infrastruktur paling sedikit 25%. 25%. Ada satu kemarin yang dituntut sama teman-teman RT kenaikan insentif RT. Iya, 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 iya. Nah, makanya waktu saya memberikan pandangan, waktu teman-teman menyampaikan, nah terkait dengan insentif RT dan insentif BPD, kan ada tuh sekarang lagi Iya, isunya lagi heboh nih ya. Betul, betul, betul. Bagaimana meningkat tuntutan RT untuk minta naik insentifnya Iya, kan? iya. Kemarin kan datang ke DPR. Nah, Nah, pertimbangan saya mau meningkatnya insentif RT berarti harus ada peningkatan ADD. mhm. Karena ADD itulah yang bisa mengalokasikan insentif RT dan insentif BPD. Kan APBD itu kan isinya kan dari ADD, dari DD, Mhm. bantuan keuangan Iya, iya, provinsi, iya, dan iya. PADES. Nah, sementara biaya operasional desa tidak boleh dialokasikan lewat DD. Tidak boleh dialokasikan, ada bantuan RT yang 50 juta, nggak boleh itu untuk operasional. Biaya gaji-gaji itu. Biaya gaji aparatur dan operasional aparatur itu alokasinya harus diambil dari ADD. Mhm. Nah, makanya
saran saya waktu itu nanti kita akan pelajari apakah ADD kita sudah sesuai dengan mandatory spending tadi itu. Karena mandatory spending kita, ADD itu mesti paling sedikit 10%. Nah, saya cek ternyata ADD kita itu per tahun baru dialokasikan Kutim itu 184 miliar. Nah, kita hitung apakah 184 itu sudah masuk angka 10% itu. Masih jauh. Makanya saya bilang, kalau misalkan teman-teman ini berharap ada penaikan insentif, harapan itu masih ada. Karena kita akan cek apakah udah masuk mandatory spending yang 10% itu atau tidak. Kalau masih belum masuk, dan ini masih bisa di-up lagi, berarti harapan untuk naiknya insentif RT dan harapan untuk naiknya insentif BPD itu masih memungkinkan. Nah, jadi itu tadi. Makanya tadi kalau saya mengawal itu tadi, ya kita ngawal itu aja. DPD mengawal itu tadi mandatory spending terpenuhi, SPM harus 100%. Kan perintahnya itu setiap penyusunan APBD kita diminta SPM itu harus terpenuhi 100%. Standar pelayanan minimal. Betul. Nah, itu. Termasuk mandatory spending juga harus dikawal. Nah, itu. Nah, ini menarik ini. Isu ini menarik. Ya, mudah-mudahan. Kopi dulu, Pak. Ya, silakan Bapak juga. Ini menariknya bahwa memang selama ini kan kita jarang mendengarkan teman-teman di DPR itu berbicara terkait dengan ini. Nah, akhirnya masyarakat juga memotret persoalan anggaran itu seakan-akan ya tidak ada aturan. Bahwa ternyata di dalam anggaran itu ada aturannya. Ada. 30% untuk belanja pegawai, selebihnya itu ada untuk pendidikan, ada untuk infrastruktur. Nah, mungkin karena persoalan pembagian persentase inilah sehingga ya kita nampak sekarang itu infrastruktur kita agak terlambat di timur ini. Jadi gini Om Epe, ini kan periode kepemimpinan periode saya dan teman-teman anggota DPR yang ada di Kutim ini kan 2019 Om. Jadi kita itu dilantik tanggal 14 Agustus 2019. Nah, mungkin kita ini bersama ya Om Epe. 2019 itu 2020 kita udah kena serangan COVID. Bulan Maret 2020. 2020 kita sudah ada serangan COVID, APBD Morat Marit, ya kan? APBD Morat Marit, dan Om WP tahu sendiri ada beban kita hutang, menyelesaikan hutang yang harus diselesaikan ke pihak tiga. Itu baru selesai itu tahun 2021. 2022 itu masih ada sebagian. Jadi APBD kita ini alhamdulillah nih, karena ya mungkin karena itu tadi hikmah dari COVID itu kan salah satunya adalah kebutuhan energi jadi tinggi atau perang Rusia itu kebutuhan batubara sehingga batubara lambung. Jadi APBD kita ini memang luar biasa dahsyat. Di tahun 2023 ini kita sampai di angka 5,9 triliun. 5,9 triliun ya. 5,9 triliun itu karena kita dapat dana bagi hasil dari sawit sekarang. Kita dapat lagi royalti, tambahan royalti karena harga komoditi. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Karena kita ini kan hampir 80% sampai 90% APBD kita ini sumber utamanya adalah dana perimbangan. Kalau PAD kita, pendapatan asli daerah kita, itu kan selalu berkutat tidak pernah lebih dari 300 miliar. Itu hanya berkutat di angka 287, 274, hanya 200 miliar. Berarti kalau begitu harus ada hal-hal yang spektakuler yang dilakukan pemerintah ini sehingga bisa menarik pendapatan asli daerah di luar tambang dan inilah yang menjadi tantangan sebetulnya. Kalau saya ini menjadi tantangan pemimpin kita memang di eksekutif dan di DPR memberikan pertimbangan. Karena di dalam RPJP kita yang ditetapkan Pak Awang, kita itu sudah menjadi daerah yang mandiri di tahun 2030. Nah kan skema Kutai Timur itu kan ketika diturumuskan dalam RPJP awal itu kan ada 4 tahap tuh. Ada Kutai Timur membangun, kan? Kutai Timur mandiri, ujungnya Kutai Timur mandiri. Sehingga kita itu menjadi mandiri di bidang agribisnis di tahun 2030. Nah ini kan tantangan kita nih, tinggal sisa 5 tahun nih, 6 tahunan lagi nih. Apakah bisa dicapai atau tidak? Ya, betul. Apakah bisa tercapai sampai kepada dalam RPJP yang ditetapkan di tahun 2021, 2026 ke 2025 itu, 2030 itu kita menjadi mandiri. Nah ini menjadi tantangan, makanya Om WP
Di APBD kita tahun 2023 ini, pemerintah bersama DPR itu menetapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di tahun 2023 ini ya? melalui skema tahun jama. Jadi ada 1,364 triliun yang disepakati untuk dilaksanakan pembangunan infrastruktur. Untuk mengejar ketertinggalan itu tadi. Ya, mengejar ketertinggalan itu tadi. Jadi kesehatan tadi 10%, alhamdulillah tahun ini kita 1 triliun anggaran kita untuk bisa kesehatan. terpenuhi itu. Ya, 20% masuk. Pendidikan, kesehatan 10%. Pendidikan 20%. 20% terpenuhi. Jadi kalau misalkan nanti kita bedah lagi terkait dengan pembangunan pendidikan kita yang 10% itu seperti apa, nanti kita buka ruang diskusi lagi. Iya. Tapi alokasinya sudah konsisten pemerintah dengan DPR sesuai dengan mandatory spending tadi 20%. 20% itu. Itu sudah dialokasikan 1 triliun itu. Dan memang dari 1 triliun itu hampir 400 miliar itu memang untuk beban gaji guru. Belanja pegawai lagi. Belanja pegawai lagi. Iya, betul. Karena memang kita kan harus membiayai itu. Iya. Dan selanjutnya infrastruktur. Tapi kalau kita mau bedah lagi, nanti mungkin kita atur waktu lagi. Iya, bisa. Nanti saya hadirkan juga misalnya siapa SKPD, siapa yang bisa supaya informasinya saling nyambung. Betul. Misalkan kita bedah tentang pendidikan. Iya. Boleh misalkan hadirkan dari pihak DPRD, hadirkan Dinas Pendidikan. Kita bedah anggaran 1 triliun yang dialokasikan di dalam APBD untuk 2023 ini. Dikemanakan? Apa sih yang dibangun? Sehingga masyarakat kan sekarang kan dibilang Kutai Timur ini nggak ada pembangunan. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Nah, alokasi apa? Nah, terkait dengan kenapa sampai sekarang belum dieksekusi, ini sudah kami ingatkan dari DPR. Bulan 3, pada saat rapat paripurna, saya pribadi sudah menyampaikan itu. Mengingatkan kepada pemerintah. Saya di dalam rapat paripurna, interupsi, Bang. Iya. Menyampaikan, mengingatkan. Ini sudah bulan 3. Jangan sampai banyak lagi menjadi silpa. Karena kita kan 2022 kan banyak silpa. Iya, jangan sampai Kutai Timur juara silpa. Kita juga mau. Jadi kita dorong terus alokasi anggarannya. Kita support terus, memberikan support Dinas Pendidikan kasih 1 triliun, Dinas PU genjot ini. Tapi misalkan kalau eksekusinya juga lambat kan, jadi kesannya kita nggak ada pembangunan yang dilakukan. Betul. Dan itu yang dilihat masyarakat itu. Sehingga masyarakat menyatakan ngapain pembangunan kita itu tidak ada yang kelihatan tuh. Padahal ada proses-proses yang dilakukan. Bayangkan Bang, tahun ini nanti pelabuhan itu, pelabuhan Pelumpang itu sudah masuk alokasi 120 M. Jadi itu dialokasikan, dilaksanakan di tahun 2023, APBD perubahan nanti kita alokasikan kembali. Nanti di 2024 itu harus selesai. Itu dialokasikan, totalnya 120 M. Harus dilaksanakan pelaksanaan kerjaannya itu di 2023. 2023 dan 2024 harus selesai. Iya. Nah, tapi sampai sekarang kan lelangnya belum. Nah, apakah ini akan terserap habis atau enggak? Dan kita jadi deg-degan juga kan? Iya, jadi khawatir juga. Iya. Nah, ada sekitar 15 infrastruktur jalan yang besar, termasuk di dapil kami itu di dalam Kaubun ya. Itu ada 4. Daerah Bukit Permata, Kali Orang, tadi saya baru dari Kali Orang juga. Itu banyak ditanya sama warga, ini kenapa kok jalannya belum laksanakan, katanya anggarannya udah. Sudah ada Bang, 81 miliar. Jadi simpang 4 Kali Orang ke Bangun Jaya, itu 81 M dialokasikan dalam skema tahun jama. Dan itu harusnya udah mulai dilaksanakan. Ini kan sudah mau bulan 6 nih, tinggal berapa hari lagi. Betul. Dan itu kan kalau orang kritis menilainya itu ada tarik menarik lagi nih persoalan tender nih. Itu satu persoalan. Persoalan kedua bahwa nanti jangan-jangan ini juga terhambat karena apa? Kita bersaing dengan IKN terkait dengan bahan baku. Ya. Ini yang harus dipikirkan juga teman-teman di DPR dan eksekutif. Makanya itu, kalau kita mepet mengambilnya di akhir tahun anggaran penyerapannya, ini khawatir kita kan tidak terserap. Betul. Sementara kan ada 15 program jalan yang masuk di dalam multi-years. Belum lagi tadi itu pembangunan pelabuhan. 120 miliar. Jangan sampai dana sudah kita alokasikan, itu tidak terlaksana. Iya. Yang pelaksanakan bukan DPR, Bang. Betul. Kita terus mengingatkan terus. Dari bulan 3 kita... fungsi DPR cuma mengawasi itu dan mengingatkan pemerintah. Sebetulnya, pada saat pengesahan alokasi anggaran, itu seluruh fraksi memberikan pandangan fraksi terhadap APBD 2023. Dan seluruh fraksi itu, termasuk PDI Perjuangan, dalam pandangan terhadap APBD, itu menyampaikan dan mengingatkan pemerintah, ini sudah kita sepakati, ayo kita laksanakan segera. Jangan
paling tidak kita berharap bulan 1, bulan 2 itu sudah terlaksana. Sebetulnya apakah itu bisa dilaksanakan? Dalam regulasi, Bang, itu kan boleh dilaksanakan lelang awal. Nah, makanya kemarin dalam pembahasan anggaran, kami selalu mengingatkan dan menyampaikan, karena ini APBD-nya besar mau dialokasikan untuk infrastruktur, mohon diminta pendampingan kepada LKPP pusat. Kan kita punya lembaga pengadaan barang dan jasa pusat. Betul. Dan mereka semua itu kan artinya sudah punya sertifikasi pengadaan semua tuh. Ya kan? Sudah kualifikasi sudah ada. Dan sudah dimungkinkan itu untuk dilakukan tender duluan sebelum masa tahun anggaran. Jadi begitu Januari tinggal kontrak. Langsung jadi jalan. Langsung jadi, langsung running. Iya, betul. Nah, itulah yang saya bilang, segera dikonsultasikan ini ke LKPP. Kami punya APBD besar nih, bisa nggak memberikan pendampingan. Harapan kita kan bulan Januari kemarin udah start yang tahun jamak ini kan. Supaya paling tidak ada legacy lah kita ya, memberikan infrastruktur yang luar biasa. Bayangkan kalau kali orang dari Sipak 4 sudah semenisasi, kan sekarang sudah juga sampai Bangun Jaya kan, tapi kalau sudah terhubung full semua, bagus konektivitasnya itu luar biasa sudah. Iya, paling tidak itu kan jalan wewenang kabupaten ya. Kalau misalkan kayak Simpang 3 ke Kabupaten itu kan masuknya wilayah provinsi. Kami juga walaupun itu wewenang provinsi, karena kebetulan Kadis PU-nya mantan dari Putim, Pak Nanda kan, ya kita sering juga komunikasi dan menyampaikan, dan beliau menginformasikan itu dilanjut terus. Pembangunan seminisasi di Kobun langsung ke Karangan itu? Ya, Kobun ke Karangan. Sekarang dari mulai Sempayo itu sudah seminisasi semua. Oh, sudah ya? Sudah, sampai SP1 itu sudah sampai ke pom bensin juga sudah, pom bensin itu kan terus dilanjutkan. Dan ini tinggal terus dilanjutkan, nyambung, kita berharap bisa sampai ke Simpang Kaliorang. Ya, itu kan kalau itu sudah cantik luar biasa. Oh iya. Akses juga masyarakat ke Berau juga dekat situ. Nah, kemudian tadi kan saya nonton TikTok ini. Ini ada luar biasa tuh. Kutai Timur disebut-sebut oleh Ibu Ripka Ciptani terkait dengan pemasangan tiang listrik itu. Ya. Ini gimana ini sehingga ada Kutai Timur disebut-sebut oleh seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi bukan Dapil Kaltim. Ya. Nah, gimana jasanya itu? Jadi sebetulnya itu juga kerja-kerja PDI Perjuangan pusat yang ada di Kaltim juga, termasuk kerja-kerja Pak Saparudin, Ketua DPD kami. Jadi kan PDI Perjuangan ada pelatihan kader, namanya pelatihan kader Madya. Dilaksanakan di mana tuh? Di Tenggarong. Oh, di Tenggarong. Itu pelaksanaannya tahun 2022 kemarin. Oh. Tahun 2022 kemarin kebetulan Pak Saparudin itu menghadirkan pemateri, salah satunya adalah Ibu Ripka Ciptani. Nah, Ibu Ripka Ciptani itu kan salah satu kader PDI Perjuangan yang ada di Komisi 7. Mitra kerjanya adalah PLN dan Kementerian SDM. Jadi saya pada saat menyampaikan itulah kami titip. Karena kan kalau Pak Saparudin kan Komisi 3. Betul. Jadi hukum di PDI Hukum. Nah, Ibu Ripka kebetulan Komisi 7. Jadi saya pribadi yang menyampaikan di dalam acara. Oh, Pak Isal yang sampaikan itu. Ya, isu itu. Di dalam karena kebetulan Komisi 7 kan. Nah, kita melihat data desa kita di Kutai Timur dari 139 desa itu kan baru 68%. Yang ada tiang listriknya. Yang ada listriknya. Oh, yang ada listriknya. Bukan tiang listriknya, yang ada listrik dan di area di listrik. Itu baru 68%. Dari 139 desa. Berarti masih ada sekitar 32%. 32% masuk. Makanya itulah yang saya coba angkat isu itu di dalam perkaderan itu. Menyampaikan ke Ibu Ripka, mohon disampaikan kalau ada rapat kerja dengan PLN. Kita ini masa sih PLN bahannya kan sumber bahannya kan batu bara. Betul. Batu bara Kutim dibawa ke PLN Jawa kan untuk penerangan. Nah, kita mintalah sampaikan ke Ibu Ripka, tolong diingatkan PLN. Kita ini Kutai Timur ini sampai ke pelosok Sandaran, Sangkuliran, seberang terus di daerah Karangan ada beberapa yang sekarang kan sudah masuk Batu Lepop itu udah beberapa Karangan. Di daerah Kaliorang juga masih biarpet, di Kaubun juga masih biarpet. Karena itu tadi masih belum terpenuhi kemampuan ininya. Tiangnya itu. Tiang dan energinya mesinnya belum bisa mengcover semua. Jadi kita sampaikanlah di dalam forum itu, dan alhamdulillah Bu Ripka
pas rapat kerja itu ditindaklanjuti, disampaikan. Iya. Makanya itulah video yang saya share itu di TikTok itu adalah penyampaian Ibu Rika pada saat rapat kerja dengan Kementerian SDM dan Direktur PLN. Nah, kemudian follow up-nya gimana tuh? Apakah apa yang disampaikan Ibu Rika itu kemudian disambut oleh PLN atau bagaimana? Jadi setelah itu viral, saya langsung datang ke Pak Bibit. Oh, Pak Isa langsung ke PLN, Ya. PLN Kabupaten Kita Timur ya? Ya, saya menyampaikan. Cabangnya. Kebetulan kan ada nomor, saya kirim juga Iya, datanya. iya. Dan artinya, nah PLN sini juga menunggu anggaran kan dari pusat. Jadi makanya kita perlu ketok pusatnya, karena yang di sini kan hanya melaksanakan. Iya, betul. Jadi mereka sudah membuat plan di tahun 2023 ini. Iya. Ada 3 desa yang akan target PLN harus terang. Desa itu Bukit Permata, Mata Air, Kolek. Dan kebetulan itu dapilnya Faisal. Alhamdulillah. Jadi targetnya begitu. Iya. Jadi target roadmap-nya PLN itu tahun 2023 ini Bukit Permata, Mata Air dengan Kolek. Kolek ya. Nah, karena itu sudah menjadi roadmap, itu kan harusnya alokasi anggarannya segera. Iya. Karena 2023 kan, Iya, ini betul. sudah masuk bulan Juni. Nah, itu yang saya dorong terus, saya tekan terus. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai dikirim tiangnya dulu. Oh, syukur. Sudah dulu tiangnya, ya mudah-mudahan ini nggak lama lah ya. Karena kan menunggu yang di Kaliorang itu kan sekarang lagi dibangun pembangkit juga di Kaliorang. Mudah-mudahan segera bisa berjalan. Tapi kita juga support. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga proaktif. Proaktif ya. Proaktif. Iya, betul. Proaktif mendorong. Iya. Kemarin di beberapa daerah saya lihat itu Pak Ardiansa itu Iya. sempat juga bicara masalah listrik di daerah mana itu. Sandaran. Sandaran ya. Jadi Sandaran itu kasusnya kan ada lain itu. Karena kebetulan di Sandaran itu sudah ada izin yang diberikan kepada perusahaan lain. Iya. Nah, tapi belum sampai juga mengalir di situ. Nah, kita tidak bisa lagi masuk di situ. PLN nggak bisa masuk karena udah ada Sudah perusahaan lain di situ. perusahaan lain. Iya. Itu yang jadi masalah. Makanya inilah yang perlu juga dorongan ke pusat. Ya mungkin nanti juga kita coba suarakan kembali. Iya. Jadi kebetulan juga anak inilah. Ini nih untuk masyarakat Dapil 5 nih. Iya. Ini ada anggota DPR Kabupaten Kutai Timur yang berjuang bagaimana supaya desa-desa misalnya Kolek tadi, Mata Air, kemudian desa Bukit Permata. Bukit Permata itu bisa terang Iya. sesegera mungkin. Jangan sampai di sana ya kasihan juga si Biarpet itu. Iya. Jangankan sekarang ini kasusnya kan di kabupaten kotanya juga masih biarpet. Jadi ya itu tadi karena kurang sekarang kan hanya mengandalkan mesin yang ada di SP1 Iya. Kaubun. Belum narik dari yang Sangkuliran itu. Kenapa? Karena belum terkonek. Kenapa tidak narik di konektivitas listrik Kaltim itu? Ya itu kan belum sampai. Oh, belum sampai ya. Tai tiangnya belum terkoneksi. Oh, iya. Jadi kalau sudah terkoneksi itu insya Allah bisa. Bisa, Tapi ya? nanti mungkin Bang WP bisa undang juga kepala PLN. Iya. Untuk kita diskusi juga. Bisa. Ya. Supaya masyarakat tercerahkan Tercerahkan, betul. terkait dengan isu-isu listrik ini Iya. gitu loh. Iya kan? Iya. Ini yang harus didorong terus, Pak. Iya. Jadi memang perlu ada penggiat-penggiat, terutama yang yang berkepentingan, Betul. yang punya program itu untuk diundang di dalam Iya. seperti ini supaya bisa menjelaskan juga Betul. terkait dengan langkah-langkah yang Iya. sudah dilakukan. Nah, maksud saya supaya begini, masyarakat kita ini kan senangnya hanya melihat informasi sepotong dari media sosial. Iya. Iya kan? Nah, kemudian berpikir, langsung pikirannya negatif tuh. Iya kan? Padahal itu hanya sepotong. Iya. Nah, betul. Terima kasih saya diingatkan, mudah-mudahan nanti kapan waktu Iya. melalui Dinda Faisal kita ngobrol lagi masalah listrik Kutai Timur dengan PLN itu. Iya. Sehingga masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur tercerahkan Iya. terkait isu listrikan. Iya. Paling tidak gini, kalau misalkan terus disoroti dan diundang dalam diskusi, Iya. jadi konsentrasi kerja kan jadi fokus. Betul. Iya. Ada perhatian. Ada perhatian. Ya, bukan hanya PLN, Iya. PDAM juga bisa Iya. kita undang. PDAM beberapa kali sudah undang Pak Suparjan itu mungkin hanya sibuk beliau. Ya, kan paling tidak ada ininya. Artinya kan paling tidak kita kan ini kan semua ini kan ruang-ruang publik Oh, ya. iya. Pejabat-pejabat Betul, publik betul. yang diberikan tugas oleh negara untuk melaksanakan tugasnya. Ya paling tidak kalau tidak bisa pimpinannya kan bisa diwakilkan. Betul. Itu memberikan gambaran terkait dengan bagaimana tanggung jawabnya dalam
memenuhi tadi kebutuhan pabrik. Iya, iya. Air, listrik itu kan kebutuhan Betul, pabrik betul. yang paling utama tuh. Iya. Ya paling tidak kalau sudah masyarakat tahu ternyata ada program ini yang akan dilaksanakan di sini, ada di sini, kan itu akan dipantau terus nanti. Iya, iya, Kalau iya. sudah tersosialisasi. Betul, betul. Kan media seperti ini jadi media Iya. sosialisasi juga. Saya beberapa kali itu sampaikan ke teman-teman para SKPD. Saya bilang gunakan podcast Om BP ini sebagai media sosialisasi, ya kan? Saya senang kalau misalkan nanti diundang kembali kita bedah misalkan anggaran pendidikan yang 1 triliun itu apa sih digunakan? Ayo kita bedah, supaya nanti sekolah mana sih yang dibangun tahun ini? Nanti saya undang kepala dinas. Ya, betul. Kebetulan saya dan beliau itu dekat juga secara emosional. Ya betul, Ya, betul. kan? Teman lama Pak siapa? Kepala dinas itu. Ya. Ya. Nah, kita kembali ke persoalan P3K tadi. Ya. Kita kan sudah keliling mana nih? Kembali ke fokus tadi. Nah, kira-kira ke depan ini persoalan P3K itu kalau Dinda Faisal sebagai anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur melihatnya itu kira-kira tidak memunculkan persoalan baru misalnya. Katakanlah misalnya seperti yang isu tadi. Seandainya APBD kita turun, Ya. apakah mereka mau menerima untuk diturunkan juga? Begini. Apa itu? Tunjangan pendapatan penghasilannya itu. Jadi begini Om EP, kalau saya menganggap kita di pemerintahan itu kerjanya itu kolektif. Iya. Jadi dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Iya. Kan? Nah, kalau misalkan Kutai Timur APBD-nya sehat, makanya itu tadi, kenapa saya mengingatkan begitu kita APBD sehat, ayo kita ingatkan supaya yang bekerja untuk Kutai Timur dari sisi yang lain itu juga bisa mendapatkan kesejahteraannya. Minimal sehat juga dompetnya. Saya juga dompet. Tapi pada saat nanti APBD kita misalkan pas turun, drop semua kita juga harus siap. Ya kalau misalkan ada TPP tunjangan perbaikan penghasilan itu dikurangi, ya kita harus legowo semua. Kalau misalkan kita APBD-nya turun lagi kan nggak mungkin, Bang. Karena ada aturan 30% tadi. Itu tadi. Makanya supaya ini kita sehat, kita ini sebagai tim pemerintah itu kita kerja maksimal masing-masing. Memaksimalkan tugas kita masing-masing di masing-masing bidang yang kita jalankan. Dan yang perlu didorong itu sebenarnya adalah PAD. Iya. Bagaimana PAD kita menjadi sehat. Makanya kan kalau kita bisa menggenjot, alhamdulillah kita ini kan dana bagi hasil provinsi kita besar, Pak. Iya. Kenapa? Kemarin kan hampir sekitar 800 miliar lebih. Ya, 800. Dan dana bagi hasil dari provinsi, yaitu tadi mungkin dari pajak kendaraan. Dari pajak bahan bakar motor. Kan itu kan dibagi ke 10 kabupaten kota tuh. Ya, bersyukur kita dengan undang-undang baru. Sekarang tidak singgah dulu kan singgah di provinsi. Baru provinsi yang membagi ke kita. Sekarang langsung. Sekarang ini dengan undang-undang baru ini langsung. Sudah dibagi-bagi di pusat, masuk di rekening langsung masuk. Iya. Kalau dulu kan kita berharap dulu nih. Betul. Sekarang sudah masuk di pos masing-masing. Jadi iya. Pembayaran itu sudah masuk. Ya, memangkas jalur birokrasi. Iya, gitu. Ya, apalagi kalau kita bisa menggenjot PAD. Kalau PAD itu langsung masuk ke kas daerah kita. Begitu misalkan OMWP bayar PBB, uangnya kan langsung masuk ke kas daerah. Hari itu juga. Nah, mudah-mudahan juga ini salah satu sumber penghasilan PAD nanti kita itu pelabuhan sebenarnya. Ya. Itu luar biasa tuh. Di situ akan ada peningkatan PAD ketika pelabuhan itu terjadi. Mudah-mudahan makanya kita berharap pelabuhan Pengumpan itu dengan program yang 120 miliar itu bisa segera terlaksana. Itu harapan kita juga. Betul. Ya. Nah, kemudian ini tahun politik. Kemudian Dinda kan juga pasti akan maju lagi nih. Iya, insya Allah, Bang. Mohon periode kedua kan? Mohon doa. Nah, apa yang Dinda persiapkan itu untuk dapil Dinda sana? Tentu kan saya tahu persis dari awal saya kawal Dinda itu. Dari jauh. Dulu juga waktu saya punya media, saya sering kawal Dinda. Nah, apa yang telah Dinda lakukan di kelompok-kelompok masyarakat di dapil Dinda sana? Artinya yang pertama, Om EP, saya selalu konsisten itu tadi. Karena kita tidak punya visi misi. Yang harus kita kawal itu adalah itu tadi. Program pembangunan itu? Mandatory spending. Oh, mandatory spending ya. 20% pendidikan, 10% kesehatan, 25% anggaran infrastruktur, dan 10% alokasi dana desa. Itu yang ke depan harus terus kita tingkatkan. Terkait dengan dana kesehatan. Ini juga kita banyak terlibat aktif lah dalam mengintercept. Karena
Om WP ini perlu disampaikan juga mumpung dalam ruang publik ini. Betul. Kita perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwa Kutai Timur itu setiap tahun mengalokasikan hampir 39 M lebih. Itu untuk alokasi PBI. Jadi alokasi pemerintah daerah untuk peserta bantuan iuran BPJS. Nah, itu 39 miliar per tahun itu dialokasikan. Di awal-awal PDI Perjuangan masuk, dalam pandangan fraksi, pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kami sampaikan bahwa ini menjadi prioritas yang harus terus ditetapkan, anggaran kesehatan. Jadi, terkait dengan BPJS ini kan bukan hanya anggaran yang harus disiapkan, tapi rumah sakit yang bermitra dengan BPJS yang akan melayani masyarakat itu juga harus ditingkatkan. Iya. Kami sebetulnya ingin membuka ruang diskusi atau misalkan ruang keluhan. Iya. Kalau misalkan ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan rumah sakit tapi tidak standar, itu silahkan disampaikan. Kalau misalkan ada nomor WA saya atau misalkan ada Facebook saya, messenger aja ke situ. Jadi kan itu kan tidak boleh mendapatkan pelayanan yang tidak baik kan? Karena tujuan BPJS itu adalah memberikan pelayanan tidak dibedakan peserta BPJS ataupun tidak BPJS. Pelayanan kesehatan itu harus standar dan harus setara. Iya, harus setara. Iya, betul. Jadi jangan dibedakan peserta BPJS dengan non BPJS. Itu nggak boleh. Kalau misalkan ada keluhan seperti itu, ada yang membedakan seperti itu. Nah, selain pelayanan kesehatan juga kita tingkatkan anggarannya kalau kurang. Ini yang jadi masalah, Bang WP. Setiap tahun itu anggaran yang tadi yang untuk subsidi masyarakat itu selalu silpa. Jadi anggarannya itu selalu silpa karena apa? Karena tadi itu data-data orang yang mau disubsidinya itu yang nggak ada. Makanya saya selalu ingatkan aparat-aparat desa, misalkan RT. Kalau ada misalkan warga Kutai Timur yang belum punya BPJS dan dia misalkan belum tercover asuransi lain, silakan didaftarkan karena kita sudah mengalokasikan anggaran itu. Dan itu gratis. Itu tadi dana itu dialokasikan di Dinas Kesehatan untuk membayar iuran masyarakat Kutai Timur 39 miliar. Termasuk itu membayar iuran masyarakat Kutai Timur. Itu kan sama kalau kita asosiasikan bisa gratis loh. Iya, jadi disubsidi oleh pemerintah, dibayarkan preminya. Berarti selama ini masyarakat tidak tahu itu bahwa sebenarnya pemerintah itu sudah menganggarkan itu dan itu bisa gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebetulnya saya pernah tanya terkait dengan itu. Jadi waktu rapat kerja itu ada BPJS Kesehatan, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Sosial, dan ada rumah sakit. Saya pernah sampaikan, apakah kerjasama antara rumah sakit BPJS Kesehatan dengan pemerintah Kutai Timur itu mencantumkan tidak mampu. Nah, ternyata penjelasannya ini bukan penjelasan saya, penjelasan Dinas Kesehatan menyampaikan sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan dengan BPJS, dan dalam kerjasama itu tidak dicantumkan tidak mampu. Waktu itu masih dicantumkan golongan 3. Iya betul, golongan 3 Jadi, nah terus saya sampaikan kalau begitu ngapain dipersyaratkan? Kalau orang mau dapat iuran itu harus ada surat keterangan tidak mampu. Kan waktu itu dipersyaratkan. Jadi orang kalau mau dapat golongan 3 itu orang kalau mau dapat PBI yang APBD itu harus ada surat keterangan tidak mampu. Nah, saya tanya, kenapa disyaratkan keterangan tidak mampu? Adakah perjanjiannya? Nah, ternyata Pak sebetulnya perjanjian Kutai Timur dengan BPJS itu tidak disyaratkan, tidak disebutkan masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang mau masuk dalam golongan kelas 3A, kelas 3. Jadi Mbak WP mampu, tapi saya kalau sakit enggak apa-apa dirawat kelas 3, masuk. Dan itu tidak bayar. Itu gratis. Enggak bayar. Bisa dialokasikan. Nah, ini yang selama ini kita tidak pernah dengar nih. Loh, itu sudah dialokasikan. Iya. Makanya gini, Kutai Timur itu sudah mendapat peringkat UHC. Itu sudah disampaikan sama Bupati. Kita sudah mendapatkan penghargaan itu. Dan ini kita perlu apresiasi. Di zaman kepemimpinan Pak Ardiansyah dan Pak Kasmidi ini, Kutai Timur sudah UHC. Nah kan yang kita pernah dengar itu Balikpapan, gratis BPJS. Bontang, gratis BPJS. Makanya gini, sebetulnya, makanya mungkin ini terlepas dari isu ya. Terlepas dari isu dulu. Saya sering dengar
DKI Jakarta zaman kepemimpinan Ahok, ini jangan cerita. Iya. Dulu, Nah, perbandingkan aja. Perbandingan ya. Walaupun Zaman Ahok, dibanding ke. waktu zaman Ahok itu, Ahok pernah menyampaikan, masyarakat Jakarta sepanjang mau masuk di kelas 3, pemerintah bayar. Nah itu maksudnya, sudah dialokasikan anggaran, sepanjang dia mau masuk kelas 3. Iya. Ya kelas 3 itu kan 4 orang, 6 orang kan, dalam satu kamar. Tapi kalau misalkan Om Epe mau dirawat di rumah sakit, satu ruangan satu ya, itu, mewah, ya satu ruangan satu orang, betul. Ya kan berarti nggak bisa pakai BPJS. Iya, beda dong. Tapi kalau kelas 3 kan biasanya kalau di rumah sakit ada standar kelas 3 masih 6 orang kan. Bangsal lah. Ya kayak bangsal. Ya, bangsal gitu. Tapi pelayanan kesehatannya tidak boleh dibedakan. Tetap harus bangsal tapi standar. Iya. Nah, jadi itu sepanjang masyarakat mau kelas 3, itu boleh. Nah, ini nanti isu bagus ini kita angkat. Tadi ada isu pendidikan, isu kesehatan juga bagus tuh. Jadi kita lompat-lompat ya. Isu pada podcast begitu biasanya, apalagi bicara dengan anggota DPR. Ini santai. Ini berapa jam waktunya? Bebas ya? Bebas. Nah, semakin banyak isu yang bisa tergali, nanti kita potong-potong aja. Oh, ini nanti isu ini kita angkat dengan pendidikan, yang kesehatan. Supaya gimana? Maksud saya adalah supaya masyarakat kita ini yang alhamdulillah sekarang rata-rata sudah punya HP dan siaran-siaran seperti ini sampai ke mereka itu mengetahui. Yang selama ini kan masyarakat kita jelas tidak mengetahui. Jadi gini Pak BP. Jadi kita bersyukur Kutai Timur itu sudah predikatnya UHC. Iya. Jadi UHC itu artinya 80% penduduk Kutim udah tercover BPJS. Nah, dalam rapat kerja saya nyampaikan, kalau begitu 80% penduduk Kutim udah tercover BPJS dong? Iya. Belum tentu, Pak. Loh, kok bisa? Nah, ternyata ini ada case-nya. Jadi case-nya gini, Bang WP. Kenapa Kutai Timur itu dapat 80% UHC? Kita terbantu. Terbantu dengan contoh misalkan di Pama. Masyarakatnya KTP-nya bukan KTP Kutim. Tapi dia terdaftar BPJS-nya di Kutim. Iya. Jadi begitu data Kutim penduduknya 400, Pama berapa? Betul. Daftar BPJS di Kutim itu sudah masuk ke yang tadi itu, masuk ke data penduduk Kutim. Padahal dia bukan penduduk Kutim. Contoh lagi, perusahaan-perusahaan sawit. Karena wajib mereka harus BPJS kan karyawannya. Di BPJS kan semua. Tapi karyawannya masih KTP NTT. Betul. Masih KTP Sopeng. KTP Sopeng, KTP luar. Tapi terdaftar BPJS-nya di Kutim. Sebagai sebagai kepesertaan Kutim. Peserta Kutim. Iya, jadi bayar iurannya di Kutim. Jadi makanya waktu saya rapat kerja jangan aneh, Pak. Nanti misalkan contoh yang Kulira warganya 12.000, tapi kepesertaan BPJS-nya 25.000. Karena itu tadi. Nah, dengan sekali itu, jadi belum pasti warga Kutimnya 80% tercover BPJS. Iya. Karena itu tadi. Betul. Nah, makanya sering saya dapat. Jadi misalkan ada konstituen yang dari dapil saya, dia tidak punya BPJS, dirujuk. Nah, itu kita punya kesempatan 3 hari. Dulu, waktu kita belum UHC, begitu kita terbitkan kartu, itu seminggu baru berlaku. Itulah untungnya kita sudah UHC 80%. Karena begitu masyarakat tidak mampu masuk berobat ke rumah sakit, misalkan dirujuk dalam keadaan UGD darurat, dia tidak punya kartu BPJS, langsung uruskan BPJS-nya, hari itu langsung aktif. Dan itu disubsidi pemerintah. Nah, kalau nanti 39 itu kurang, alokasikan lagi tahun depan. Nah, sekarang bagaimana mau dialokasikan? Masih silpa 4 miliar. Selalu ada silpa. Luar biasa ya. Jadi silpa itu kenapa? Karena kekurangan data. Kekurangan, ya. Kekurangan peserta. Kekurangan peserta. Nanti peserta itu ketemu, kalau yang tadi itu ada case-case. Ya, itu juga tiba-tiba ada kasus sakit keras, dia tidak mampu, baru ketemu. Iya. Nah, makanya harapan kita, ini kan, ya ini juga nanti sedang kita bicarakan. Apakah nanti kita jadikan, atau misalkan DPR akan menyarankan, ini dijadikan syarat kepada desa. Jadi untuk pencairan misalkan dana desa, dana alokasi, salah satunya adalah kepesertaan BPJS-nya harus dikontrol. Karena kan ini salah satu yang penting, kan masyarakat itu bisa terkontrol yang paling dekat kan dengan desa. Dengan melibatkan, atau kita honor RT kita naikkan dengan satu syarat misalkan, honor RT misalkan kita alokasikan naik, kita bantu dan kita sampaikan saran ke pemerintah. Yang penting RT bisa mendata warganya yang belum punya BPJS 100%. Di RT-nya misalkan.
Nah, itu kan salah satu misalkan yang akan kita kawal terus. Oke, baik. Nah, itu kan tadi kita dari PLN, dari kesehatan. Nah, ini ada pertanyaan masyarakat ini. Persoalan, ya walaupun sebenarnya Dinda bukan dapilnya sini, tetapi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuala Timur, menyoroti persoalan banjir. Ini persoalan klasik kita di Kota Sangatta nih. Ini kira-kira buntunya di mana ini? Ini persoalannya. Kalau Dinda memotret persoalan banjir di Kota Sangatta. Ya, kan saya pernah diajak diskusi teman-teman wartawan di pas di bawah jembatan terkait dengan diskusi masalah banjir. Waktu itu juga ada PUPR, PUPR provinsi ada, PU provinsi ada, PU kabupaten juga ada. Betul. Itu semua disampaikan dan itu juga kita terbuka referensi karena penanganan sungai itu kan menjadi kewenangan provinsi. Penanganan sungai menjadi daerah aliran sungai. Sungai itu kan menjadi kewenangan provinsi. Dan itu juga sudah disampaikan terkait dengan program-program yang akan dialokasikan oleh provinsi. Mereka sudah sampaikan juga terkait dengan memang air ini kan nggak akan kemana, Bang. Ini kan siklus air ini akan kembali ke situ lagi, gitu. Ya kan? Dalam waktu 10 tahun kan kita tahu lokasi Sangatta dulu kan posisinya memang rawa dan tergenang air. Rawa dan tergenang dan hutan-hutan. Ketika air ini dalam siklusnya ini terbawa ke tempat lain, yang tadinya lokasi banjir itu dijadikan lokasi pemukiman. Nah, nanti begitu siklus airnya masuk, kan akan kembali ke situ lagi. Itu kayak kisah burung bangau. Walaupun sejauh apapun dia terbang, dia akan kembali ke kandangnya sendiri. Ya, tapi memang itu karena itu sudah terjadi pemukiman kan. Yang pertama itu memang kita ini kan punya daerah-daerah yang untuk pemukiman. Kan kita punya RT RW. Iya, betul. Nah, kalau misalkan lokasinya itu memang relokasi pengawanan ini, tapi kan kadang-kadang kan masyarakat kalau misalkan bangun kan kita nggak pernah ngecek apakah lokasi itu masuk lokasi rawan. Sebetulnya peta rawan bencana itu sudah ada. Sebetulnya syarat normalnya kan kalau mau membangun rumah kan harus izin dulu, harus ada IMB kan gitu. Tapi kan karena kita juga kesulitan, masyarakat juga sulit kadang-kadang kita mau di mana, ya akhirnya langsungnya memang kita sebagai pemerintah ini harus menjawab tantangan itu. Nah, ketika misalkan itu sudah terjadi bangunan, solusinya apa? Ya solusi satu-satunya harus merekayasa posisi itu. Nah, kalau saya sih memang salah satu pengerukan sungai itu adalah yang solusi terbaik adalah pengerukan sungai. Itu solusi yang paling mudah di awal. Tapi nggak bisa disangka itu solusi jangka panjang. Harus ada memang solusi jangka panjang. Kalau solusi jangka panjangnya turut panjang sungai ini. Solusi jangka panjangnya sebetulnya, Bang, memang harus ada analisa dampak lingkungan. Iya, harus ada perencanaan komprehensif itu. Jadi namanya jangka panjang itu kan harus siklus airnya harus dianalisa. Nah, karena kan begini, kemarin itu isunya banjir juga kan, kanal, kemudian ada polder, itu kan untuk solusi. Tahu-tahunya tidak bisa memecahkan persoalan banjir di Kota Sangatta itu. Ya, sekarang kan sudah mulai dibangun ya. Sekarang apalagi kita juga alokasikan dalam multi-years itu, dalam multi-years tahun ini juga termasuk salah satunya adalah perbaikan drainase. Perbaikan drainase dalam skema multi-years yang besar itu. Memang di tahun ini juga kalau nanti Abang lihat di LPSE, itu juga sudah ada review desain terkait dengan penataan drainase Kutim. Itu coba aja dicek di LPSE. Itu lelang perencanaannya sudah dilakukan oleh Kutim. Itu untuk Sangatta aja atau seluruh Kuta Timur? Sepertinya untuk Sangatta. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa dibuat perencanaan secara menyeluruh terkait dengan pengelolaan drainase Kutim. Harusnya memang itu sudah ada dan itu sudah berkali-kali dalam rapat kerja kita ingatkan. Oke, baik. Saya mau sapa dulu. Bos Nur, tuh dengar tuh, sudah ada perencanaannya nih, Bos. Kalau nanti dicek aja di LPSE. Nanti Bos Nur bisa cek di LPSE atau lari ke Perkim sana tanyakan itu bagaimana perencanaan terkait menanggulangi banjir di Kota Sangatta. Ternyata pemerintah daerah kita sudah merencanakan itu. Oke. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin Dinda memberikan semacam pernyataan akhir terkait podcast ini, kemudian apa-apa yang harus kita lakukan atau lakukan sehingga podcast ini bisa menjadi bagian pendidikan buat masyarakat kita, bukan hanya pendidikan politik, tetapi
masyarakat kita itu menangkap informasi-informasi yang benar, yang tepat terkait daerah ini? Yang pertama, kalau saya memang seluruh aparat-aparat pemerintah atau pejabat-pejabat publik yang punya kewenangan, itu memang harus lebih banyak menyampaikan informasi ke publik terkait dengan alokasi anggaran yang sudah dilaksanakan. Jadi Kutim itu nggak sedikit. Makanya saya bilang sama Om Epe tadi, kalau saya siap dalam ruang diskusi, kita bedah satu persatu masing-masing OPD. Kita hadirkan apa yang dibangun tahun ini, apa yang akan direncanakan. Karena pemerintah itu pasti punya rencana dalam yang dicantumkan di dalam RKPD, dan itu dilaksanakan dalam 1 tahun. Sebagai bentuk untuk kan RPJMD, RKPD. RKPD itu dokumen yang dipersiapkan untuk perencanaan yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Apa yang prioritas dilakukan. Sebetulnya banyak hal yang mau kita lakukan, tapi kalau tidak disusun prioritasnya kan menjadi tidak fokus juga. Ya, mudah-mudahan kita terus berbenah ya, terus memperbaiki program-program yang terus kita lakukan. Artinya kalau dipublish seperti ini, kalau saya sih lihat diskusi-diskusi di grup-grup Kutai Timur itu semua positif. Ya, kadang-kadang saya hanya memantau tapi menyimak juga ya, menyimak oh ada isu ini, walaupun kita tidak tanggapi komennya, tapi kita langsung sikapi dalam actionnya. Ya dalam diam kita bekerja juga kan. Yang penting kan goal akhirnya kan. Yang penting tujuan akhirnya bisa. Tapi bekerja di dunia politik itu, bekerja itu ya perlu juga disampaikan ke masyarakat apa yang kita kerjakan. Nah kalau kita diam-diam, nah pemikiran masyarakat itu anggota DPR itu tidak kerjanya hanya datang duduk diam dan duit. Ya, saya gini, ketika saya memperjuangkan P3K dengan teman-teman, itu juga nggak expose. Tapi setelah alhamdulillah berhasil, terus Pak Bupati merespon dengan baik, pemerintah, Pak Sekda yang merespon dengan baik. Kan apresiasi itu juga diberikan ke kita. Apresiasi itu diberikan juga ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Jadi ucapan terima kasih ya, kita kan sebagai pejabat pemerintah juga kan merasa plong dan besar hati juga ketika misalkan perjuangan berhasil, terus ada ucapan terima kasih kepada kita, Bapak terima kasih atas perjuangannya. Kan kita jadi semangat kerja muncul kan. Nah, yang menikmati kan mereka. Ya saya waktu misalkan ketika itu dinaikkan, terus itu cair, ada yang nge-WA ke saya, slip bukti transfernya itu di screenshot, alhamdulillah Pak, itu sekitar 11 juta. Pas waktu dia mau lebaran. Alhamdulillah ini Pak, kita bisa lebaran. Cair TPP kita 11 juta. Dan alhamdulillahnya lagi ya pemerintah daerah kita respon terkait isu-isu kesejahteraan. Karena sebetulnya pemerintah itu, ya itu tadi kan, kritikan kita ini kan bisa dilakukan secara keras. Makanya kemarin kenapa kita urungkan itu. Jadi waktu kita diskusi pertama kan kita mau gugat itu ke Mahkamah Agung untuk menguji Perbup yang diterbitkan. Cuman kita diskusi lagi dengan teman-teman di PD Perjuangan, coba kita lakukan langkah-langkah komunikatif, dan saya yakin pasti kalau dengan informasi yang disampaikan baik, terus misalkan alat-alat dukung datanya juga baik, pasti akan mengambil keputusan. Dan saya kira memang peletakan dasar demokrasi kita yang diletakkan oleh Panli Poder itu mufakat, musyawarah dan mufakat itu memang luar biasa. Jika dibandingkan lapor sana lapor sini menghabiskan energi. Kata Pak Isran itu menghabisi baterai. Habisi baterai. Tapi saya rasa semua kasus-kasus yang terjadi di Kutim ini terangkat di dalam grup WA grup itu hal yang positif. Nah, kita di DPR mungkin dari pihak eksekutif juga itu pasti akan menyikapi, walaupun tidak komen di situ, akan menyikapi, merespon, dan kan kita nggak betah juga ini telinga ini kalau ini. Apalagi kalau kata-katanya panas juga telinga. Apalagi kalau sudah kata-katanya sudah padu di luar. Panas juga telinga. Tapi itu tadi. Cuma ada satu Om BP yang saya sampaikan dan saya coba ulas lagi terkait dengan tadi BPJS itu. Jadi saya tadi ada case tuh terkait dengan kasus-kasus BPJS itu. Jadi ada masyarakat yang dirujuk dari kecamatan PKM 1 ke sini. Itu diminta tanda tangan untuk mereka harus bayar pribadi. Nah, dan itu di atas materai. Jadi saya ingatkan, ini tolong jangan terjadi lagi.
Jadi karena kita sudah UHC itu, tolong PKM-PKM tingkat 1 seperti puskesmas itu, ketika menemukan masyarakat Kutai Timur, terus mau dirujuk ke kabupaten, jangan diberikan alternatif bahwa mereka harus biaya pribadi. Karena kita ada UHC, kita sudah UHC, ada perintah UHC. Pemerintah sudah tanggung itu. Pemerintah ada dana yang bisa dialokasikan untuk menanggung itu. Jadi kalau misalkan masyarakat di puskesmas itu sudah ditandatangani bahwa nanti ketika dirujuk akan biaya pribadi dan tanda tangan di atas materai, maka itu nanti begitu sampai di rumah sakit rujukan, misalkan contoh di sini yang rumah sakit besar di Sangatta, yang rujukan, mereka harus mengeluarkan pribadi dan kita mau UHC kan atau itu dijadikan BPJS itu nggak bisa lagi. Tapi saya sudah sampaikan tadi, tolong ini PKM-PKM tingkat 1 tidak melakukan itu. Karena kita sudah punya solusi. Jangan ditawarkan solusi menggunakan dana pribadi. Ada alokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, itu tadi. Alihkan ke BPJS. Gitu, kalau mereka tidak punya kartu BPJS. Kan ada 2 pilihan nih. Betul. Mereka bayar pribadi atau, loh kok kamu syarat, kalau misalkan disodorkan dulu, ini Bapak harus cash. Kan berarti ini jadi bisnis rumah sakit. Jadi, padahal ada program yang kita punya. Gitu. Padahal sudah ditanggung oleh pemerintah. Iya, ada alokasi anggaran yang bisa dimasukkan untuk ke situ. Kan dulu kan kita ada ini Bang ya. Dulu disiapkan anggaran di Dinas Sosial. Dengan SKTM kita bisa mencarikan anggaran itu. Kan sekarang itu nggak boleh lagi. Harus di-cover oleh BPJS. Karena target Jokowi 2024 itu harus 90% masyarakat Indonesia itu harus punya kartu BPJS. Tercover BPJS. Apakah itu mandiri ataukah itu oleh PBI APBN, PBI APBD dan PBI APBD Kabupaten. Jadi subsidi itu ada 3, ada PBI APBN, PBI APBD Provinsi, PBI APBD Kabupaten. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Dinda Faisal Rahman, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi kita sudah panjang lebar bercerita terkait P3K, terkait kemudian TK2D, kemudian kita cerita tentang PLN, kemudian BPJS. Itu adalah kerja-kerja dari kawan-kawan kita di DPRD. Jadi mudah-mudahan anggota DPRD kita tetap berbesar hati dengan kritikan masyarakat bahwa mereka hanya datang, diam, duduk, dan duit. Padahal ada kerja-kerja senyap yang mereka lakukan. Termasuk apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Dinda Faisal tadi. Bagaimana memecahkan persoalan P3K dari 2 juta kemudian meningkat sampai 4 juta disesuaikan dengan besaran APBD yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.